Seiring berjalannya hari-hari dengan damai, ibu kita Aisyah mengikuti Rasulullah dalam suatu ekspedisi, yaitu Ghazwa Bani Al-Mustalik. Tetapi siapa yang tahu bahwa perjalanan ini akan membawa ibu kita Aisyah menghadapi cobaan terberat paling tak terduga dalam hidupnya. Pada masa itu, ketika wanita harus menempuh jarak jauh, mereka biasa bepergian dengan haudaj, sebuah kabin kecil tertutup yang dinaikkan ke punggung unta. Ini melindungi mereka dari panas gurun dan menyamarkan mereka, memberi mereka tempat berlindung yang aman dan pribadi. Saat mereka kembali dari Ghazwah, pasukan yang kelelahan berhenti di padang pasir untuk bermalam. Dengan cahaya fajar pertama, didorong oleh kerinduan mencapai Madinah, kesibukan besar pun dimulai. Tenda-tenda dibongkar, muatan-muatan disiapkan. Selama masa sibuk ini, ibu kita Aisyah meninggalkan pasukan untuk keperluan pribadi. Saat ia kembali, tiba-tiba ia ingin memeriksa kalung di lehernya. Namun kalung itu hilang. Kalung itu terbuat dari manik-manik Yaman, hadiah pernikahan dari ibunya, Ummu Ruman, dan sangat berharga baginya. Ia bergegas kembali untuk mencarinya. Ia mencari-cari beberapa saat dan akhirnya menemukannya. Namun ketika ia kembali, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pasukan telah pergi. Mereka yang membawa haudaj bahkan tidak menyadari ia tidak di dalamnya. Karena ibu kita Aisyah radhiyallahu anha tidak berat, para sahabat yang mengangkat haudaj tidak menyadari ia tidak ada di dalamnya. Haudaj diangkat dan dinaikkan di atas unta, lalu mereka pergi. Tiba-tiba Aisyah ditinggal sendiri di gurun yang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada orang, hanya suara angin. Ia melihat sekeliling sejenak, namun langit perlahan-lahan menjadi gelap. Ia pikir saat mereka menyadari aku tak ada di sana, mereka akan kembali untukku. Maka ia menyelimuti dirinya dengan jilbabnya dan berbaring di tanah. Dan sambil menunggu, ia tertidur. Saat cahaya pertama matahari menyentuh pasir, Safwan bin Mu'attal mengikuti diam-diam di belakang pasukan, memeriksa apakah ada sesuatu yang mungkin tertinggal. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh berbaring di kejauhan. Ia melangkah lebih dekat dan pada saat itu, hatinya bergetar dengan rasa hormat yang mendalam. Istri Rasulullah, ibu kita Aisyah, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Mendengar suaranya, Aisyah segera terbangun dan menutupi wajah dengan jilbabnya. Safwan tahu persis apa yang perlu dilakukan. Ia menyuruh untanya berlutut dan dengan hormat meminta Aisyah untuk menaikinya. Tugasnya adalah membawa amanah Nabi, ibu para umat, kembali ke perkemahan dengan selamat. Pada akhirnya mereka sampai di tempat pasukan. Namun pada hari itu, cobaan terbesar dalam hidup Aisyah akan dimulai. Mereka yang hatinya penuh penyakit melihat ibu Aisyah bersama Safwan. Dan segera mereka mulai menyebarkan kebohongan beracun mereka. Apakah yang di atas unta itu Aisyah? Dan Safwan bersamanya pada waktu seperti ini di gurun pasir. Apakah ada maksud lain dari hal ini? Dan fitnah beracun itu menyebar seperti bisa ular, yang datang langsung dari Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik. Ibu kita Aisyah sama sekali tidak menyadari desas-desus tersebut. Ketika mereka kembali ke Madinah, ia jatuh sakit parah. Tubuhnya yang lemah menjadi begitu rapuh, sehingga ia tak meninggalkan tempat tidur sebulan penuh. Sementara itu desas-desus ini menjadi beban berat di hati Rasulullah SAW. Tentu saja beliau mempercayai istrinya. Namun di tengah desas-desus yang menyebar ini, beliau tak berdaya. Beliau patah hati dan termenung. Beliau tak lagi mengunjungi Aisyah seperti biasanya. Seolah-olah ada jarak yang memisahkan mereka. Beliau hanya akan datang ke pintu kamarnya dan menanyakan keadaannya kepada Ummu Ruman, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Tak dapat memahami sikap Rasulullah. Karena suaminya tercinta, simbol rahmat, tidak pernah meninggalkannya ketika ia sakit. Suatu malam ibu kita Aisyah merasa sanggup untuk keluar bersama kerabatnya, Bunda Mistah, untuk memenuhi kebutuhannya. Malam itu sangat gelap. Bunda Mistah tersandung jilbabnya lagi dan lagi. Celakalah Mistah, memalukan sekali Mistah. Tidakkah kau takut kepada Allah? Bagaimana mungkin kau mengutuk orang yang ikut perang Badar? Demi Allah, aku mengutuknya karena apa yang ia katakan tentangmu. Apa yang ia katakan? Kemudian Bunda Mistah memberitahunya tentang fitnah keji yang telah tersebar luas.
Ibu kita Aisyah tak percaya pendengarannya. Air matanya tak berhenti mengalir. Setelah beberapa hari bersedih, ia tak tahan lagi. Maka ia meminta izin kepada Nabi untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ketika ia sampai di rumah keluarganya, lelah dan sakit, ibunya Ummu Ruman menyambutnya di pintu. Anakku, mengapa kau datang? Ibu, lihat apa yang orang-orang katakan tentangku. Dan ibu merahasiakan ini dariku. Anakku, janganlah kau bersedih. Pikirkan kesehatanmu. Demi Allah, jarang sekali seorang wanita yang cantik sepertimu dan dicintai oleh suaminya tidak menjadi bahan pembicaraan. Apakah ayahku tahu? Ya, Dan Rasulullah? ya. Pada saat itu, ibu kita Aisyah tak tahan lagi. Seluruh kekuatannya telah hilang. Dengan rasa sakit di hatinya, ia menangis terseduh-seduh. Tepat saat itu, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, salah satu simbol keteguhan iman, sedang membaca Al-Quran di atap. Mendengar putrinya menangis penuh rasa sakit, ia bergegas turun. Ada apa dengannya? Ia telah mengetahui desas-desus tentangnya. Abu Bakar pun tak kuasa menahan air matanya. Sejak saat itu, hati semua orang di rumah itu diliputi kesedihan yang sama. Malam itu, Aisyah terus menangis hingga fajar. Air matanya bagaikan doa yang naik ke langit Madinah, menunggu keadilan ilahi terungkap. Bahkan dalam keadaan seperti ini, ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Rasulullah. Betapa beratnya beban ini di hati beliau yang mulia. Adapun Rasulullah, beliau sedang menunggu tanda dari Tuhannya agar ketetapan ilahi diturunkan. Kemudian suatu hari, Rasulullah datang kepadanya ke rumah Abu Bakar. Kemudian beliau berbicara bukan sebagai suami, namun sebagai nabi yang harus mengatakan kebenaran. Wahai Aisyah, aku telah diberitahu tentang dirimu. Jika engkau tak bersalah, Allah akan segera mengungkapkan ketidakbersalahanmu. Dan jika engkau telah berbuat dosa, maka bertaubatlah kepada Allah. Aku mengucapkan kata-kata yang Nabi Yakub alaihi salam ucapkan kepada putra-putranya. Maka aku hanya memiliki kesabaran yang indah. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan untuk menanggung apa yang engkau katakan. Keheningan menyelimuti ruangan. Rasulullah bahkan belum berdiri ketika wahyu diturunkan kepadanya. Ia berkeringat karena beratnya wahyu itu. Akhirnya, penantian panjang berminggu-minggu akan segera berakhir. Ketetapan yang ditunggu-tunggu dari Allah telah tiba. Pada saat itu, ibu kita Aisyah hanya berlindung kepada Tuhannya. Ia memiliki keyakinan teguh di dalam hatinya bahwa Allah akan menyucikan namanya. Dan setelah beberapa saat, wahyu itu lengkap. Ketika keadaan Rasulullah SAW itu berakhir, beliau bangkit sambil tersenyum. Dan kata pertama yang beliau ucapkan adalah, "Wahai Aisyah, Allah telah menyatakan kesucianmu." Pada saat itu, Abu Bakar dengan gembira mencium kening putrinya. Sekarang ada kebenaran yang tak dapat dinodai oleh kata-kata di bumi. Allah Azza wa Jalla sendiri telah menyucikan nama ibu kita Aisyah melalui wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan fitnah keji itu adalah sebagian dari kalian. Janganlah kalian mengira hal itu buruk bagi kalian, sebaliknya hal itu baik bagi kalian. Mereka akan dihukum masing-masing sesuai dengan bagian dosanya, dan orang yang paling banyak berperan dalam itu akan mendapat hukuman berat." Pada saat itu semua beban terangkat dari hati mereka, dan keadilan ilahi terwujud. Ketidakbersalahan Aisyah terukir dalam sejarah untuk selamanya.